Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa, NIM T2018-7059, berasal dari mahasiswa Tadris Matematika YIN Jember. Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, apalagi belajar matematika. Matematika itu tidak sulit kok. Matematika itu adalah sebuah pelajaran yang mudah dipelajari jika kita dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait materi matematika SMA kelas 10 semester 1. Apa ya? Yaitu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah sebuah materi matematika yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu terkait tentang sistem persamaan linier. Sebelum kita lanjut untuk mempelajari materinya, sebaiknya kita harus mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi ini. Kompetensi inti pada materi ini ialah memahami, menerapkan, dan menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi dasar dalam materi ini ialah menyusun sistem persamaan linier atau 3 variabel dari masalah konstektual. Nah, itu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya langsung kita ke materi pertama, yaitu tentang bentuk umum sistem persamaan dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan dua variabel ataupun 3 variabel itu hampir sama seperti yang di atas ini, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1. Selanjutnya A2X plus B2Y sama dengan C2. A, B, dan C elemen R, bilangan real. Jadi A, B, dan C ini adalah bilangan real, angka. Nah, sedangkan A dan B ini adalah konstanta dari variabel. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel pada persamaan di atas ini ialah X dan Y. Jadi, dalam sistem persamaan atau bentuk umum dalam sistem persamaan variabel itu ada konstanta dan ada variabel. Nah, untuk 3 variabel bagaimana bentuk umumnya? Sama saja. Hanya untuk 3 variabel itu ada 3 variabelnya. Kalau di sini kan hanya 2, yaitu X dan Y. Kalau misalnya 3 variabel jadi X, Y, dan Z ataupun yang lainnya. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linier ada beberapa metode untuk menyelesaikannya. Banyak sekali metode-metode yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah prosedural persamaan linier ini. Yang pertama, metode grafik kita dapat menggunakannya. Selanjutnya metode substitusi, metode eliminasi, metode substitusi dan eliminasi, dan metode determinan. Nah, banyak sekali metode yang dapat kita gunakan. Tergantung kita dapat menggunakan metode itu dengan baik apa enggak. Atau kita melihat soalnya terlebih dahulu. Lebih mudah menggunakan metode apa dan menyelesaikan metode dengannya apa. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke metode pertama, yaitu metode grafik. Dalam metode grafik ini
ada beberapa langkah penyelesaiannya, beberapa tahap untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode grafik ini. Langsung saja ke contohnya. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. X min Y sama dengan 4 dan juga X plus Y sama dengan 6. Nah, maka kita nih disuruh mencari nilai X dan nilai Y. Bagaimana caranya dengan menggunakan metode grafik? Oke, kita akan bahasnya selanjutnya ini. Yaitu langkah pertama. Langkah pertama kita harus tentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Jadi kita harus menentukan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, langkah kedua, tariklah garis-garis yang melalui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya yaitu tulislah koordinat titik potong tersebut dalam pasangan berurutan yaitu X, Y. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada beberapa tahap dalam metode grafik. Yaitu yang seperti di atas ini, yaitu pertama kita harus mencari titik potong antara X dan sumbu Y. Nah, yang pada persamaan pertama yaitu X dikurangi Y sama dengan 4, yaitu titik potongnya. Jika X titik potong dengan X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 4. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Cara ini menggunakan tabel, dan kita misalkan salah satu variabel itu dengan 0 untuk mencari variabel lainnya. Nah, seperti persamaan kedua ini, yang X tambah Y sama dengan 6. Nah, kita misalkan X-nya 0 terlebih dahulu, maka kita dapat mengetahui titiknya Y itu adalah min 6. Nah, dan jika kita misalkan Y itu 0, maka X-nya itu 6. Nah, jika kita gambarkan dari tabel grafik di atas atau tabel pembuktian pencarian titik-titik sumbu X dan sumbu Y, jika kita aplikasikan kepada tabel, maka seperti di bawah tabel tersebut, yaitu titiknya seperti itu. Lalu kita menarik garis lurus antara titik-titik sumbu X dan sumbu Y, maka akan mempertemukan di satu titik, yaitu di titik 5,1. Jadi berdasarkan grafik di samping, terlihat bahwa titik potong kedua garis atau kedua persamaan garis tersebut adalah di titik 5,1. Jadi, hasil penyelesaian dalam permasalahan variabel yaitu X dikurangi Y sama dengan 4 dan X sama dengan Y, X plus Y sama dengan 6, yaitu adalah 5,1, di mana X itu sama dengan 5 dan Y itu 1. Itulah cara menggunakan metode grafik pada sistem persamaan linier. Selanjutnya kita akan mempelajari penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Bagaimana metode substitusi ini? Kita langsung kerjakan soal terlebih dahulu agar kita dapat memahami dengan baik. Contohnya di atas itu, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 2X ditambah 7 dan Y sama dengan 5X ditambah 2. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita coba. Pertama itu kita harus substitusikan nilai Y pada persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, pada persamaan di atas kan sudah bernilai Y sama dengan sesuatu. Jika persamaan di atas masih belum menjadikan Y sesuatu, maka kita harus terlebih dahulu menjadikan persamaan tersebut menjadikan Y sama dengan sesuatu. Kita ubah menjadi Y sama dengan sesuatu. Nah, karena persamaan di atas sudah
sudah terbentuk menjadi Y sama dengan sesuatu, maka kita langsung saja masukkan persamaan Y ke persamaan Y pada persamaan 1, kita masukkan langsung ke persamaan kedua, di mana yaitu 2x plus 7 sama dengan 5x plus 2. Nah, selanjutnya yaitu kita operasikan dengan operasi aljabar, di mana itu min 3x sama dengan min 5. Sehingga x sama dengan 5/3. Atau bisa disederhanakan yaitu menjadi 1/23. Nah, lalu kita substitusikan nilai yang sudah kita temui yaitu nilai x ke persamaan 1 ataupun ke persamaan kedua. Kini kita akan memasukkan nilai x yang kita sudah cari ke persamaan 1. Jadi y persamaan 1 itu adalah y sama dengan 2x plus 7. Kita masukkan y sama dengan 2, x-nya itu masukkan dari yang kita sudah cari, yaitu 1/23 ditambah 7. Kita operasikan dengan menggunakan operasi aljabar, maka kita akan mendapatkan y sama dengan 10/3 ditambah 7. Kita operasikan, maka akan menghasilkan 1/3. Maka himpunan penyelesaian dari permasalahan soal yang di atas yaitu y sama dengan 2x plus 7 dan y sama dengan 5x plus 2, maka hasil penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya yaitu 1/2 dan 1/3. Jadi x-nya yaitu 1/2/3 dan y-nya 1/3. Lanjut ke metode ketiga dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Metode ketiga di sini ialah metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode yang mengeliminasi variabel 1 untuk mencari variabel salah satunya. Jadi, langsung saja kita ke soalnya, di mana pada soal di atas yaitu selesaikan sistem persamaan ini, x ditambah 3y sama dengan 7 dan x min 6y sama dengan min 11. Dalam metode eliminasi ini, tahap pertama kita harus menyamakan koefisien terlebih dahulu untuk mengeliminasi salah satu variabelnya. Nah, dikarenakan pada permasalahan ini variabel x sudah sama koefisiennya yaitu 1, maka kita akan mengeliminasi nilai x untuk mencari atau menentukan nilai y dengan cara persamaan 1 dengan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Seperti contoh di atas yaitu x plus 3y sama dengan 7, x min 6 sama dengan min 11. Kita kurangi. Nah, jadi menggunakan sistem aljabar akan menghasilkan 9y sama dengan 18, y sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan y. Untuk mencari nilai x, maka kita harus mengeliminasi nilai y. Nah, bagaimana untuk mengeliminasi nilai y? Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu koefisien nilai y ini. Karena dalam permasalahan ini nilai y belum sama, maka kita harus samakan dengan cara mengkalikan sesuatu agar menyamakan koefisien nilai y. Nah, dalam permasalahan ini persamaan 1 kita kalikan dengan 6, persamaan kedua dikalikan dengan 3, maka akan menghasilkan 6x plus 18y sama dengan 42 dan 3x min 18y sama dengan min 3. Kita eliminasi nilai y dengan menggunakan sistem persamaan, menggunakan sistem aljabar, maka akan menghasilkan 9x sama dengan 9, x sama dengan 1. Jadi
dalam permasalahan ini nilai X yaitu bernilai 1 dan Y bernilai 2. Oke, lanjut ke metode keempat, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Metode ini adalah metode gabungan antara metode ketiga dan metode kedua. Langsung saja ke soal. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan gabungan metode eliminasi dan substitusi, di mana persamaan 1 yaitu 2x ditambah 4y sama dengan min 12, dan persamaan 2 yaitu 3x ditambah 5y sama dengan min 14. Nah, pertama kita akan menggunakan eliminasi terlebih dahulu untuk mencari nilai y. Untuk mencari nilai y, maka kita harus mengeliminasi nilai x terlebih dahulu. Dan nilai x harus kita samakan koefisiennya terlebih dahulu. Karena dalam permasalahan ini koefisien x belum sama, maka kita harus samakan. Di mana persamaan 1 kita kalikan dengan 3, persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Maka akan menghasilkan 6x ditambah 12y sama dengan min 36. Itu persamaan 1, dan 6x dikurangi 10y sama dengan 28. Itu persamaan kedua. Lalu kita mengeliminasi nilai x dengan cara dikurangi. Dengan sistem aljabar pengurangan operasi, maka akan menghasilkan 2y sama dengan min 8 dan y sama dengan min 4. Jadi kita dapatkan nilai y yaitu min 4. Lalu kita mencari nilai x dengan cara mensubstitusikan nilai y yang sudah kita ketahui ke persamaan 1. Karena ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, jadi kita masukkan nilai y itu ke persamaan 1. Jadi akan menghasilkan 2x ditambah 4. Buka kurung x-nya itu kan x, diganti y sama dengan min 4 sama dengan 12. Dengan menggunakan sistem operasi aljabar, maka akan menghasilkan 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Jadi kita dapat ketahui bahwa penyelesaian dalam permasalahan ini yaitu x-nya bernilai 2 dan y bernilai negatif 4. Selanjutnya kita akan menggunakan metode kelima, di mana metode kelima yaitu metode determinan. Namun pada kelas 10 ini metode determinan ini jarang digunakan karena pada kelas 10 ini belum diajari menggunakan determinan. Determinan yaitu adalah metode atau salah satu subbab dalam operasi matrik. Namun metode determinan ini dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam suatu persamaan linear. Langsung saja kita contohnya, yaitu selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode determinan, di mana persamaan 1 ialah 2x ditambah 4y sama dengan min 12, dan persamaan kedua 3x ditambah 5y sama dengan min 14. Dalam menggunakan metode determinan ini, kita harus mengubah posisi dalam posisi sistem persamaan linear variabel ke posisi matrik. Seperti pada contoh di atas, di mana posisi sistem persamaan dua variabel yaitu 2x plus 4y sama dengan min 12 dan 3x plus 5y sama dengan min 14, kita ubah dalam posisi matrik seperti di atas, yaitu posisi matriknya yaitu 2, 4, 3, 5. Kita kasih garis di sebelah 4 dan 5 itu untuk meletakkan koefisien dari nilai C atau koefisien dari nilai C ya. Selanjutnya kita akan mencari terlebih dahulu determinan dari koefisien dari nilai matriknya, yaitu 2, 4, 3, 5 ini. Dimana caranya yaitu dengan menggunakan determinan seperti rumusnya semestinya, yaitu jadi 2 dikali 5 dikurangi 4 dikali 3.
maka akan menghasilkan negatif 2. Nah, selanjutnya dalam mencari nilai X, maka kita menghilangkan posisi nilai X, koefisien X pada matriks, yaitu 2, 3. Kita gantikan dengan koefisien nilai C, yaitu yang di sebelah garis, min 12 dan min 15 kita letakkan. Tes. Nah, sehingga akan menjadi nilai yang pada dx sama dengan itu di atas. Sehingga kita akan mencarikan determinan X. Dengan rumus determinan maka akan menghasilkan 12 dikali 5 dikurangi 4 dikali min 14. Kita menggunakan sistem operasi aljabar, maka akan menghasilkan negatif 4 untuk determinan X. Sama dengan determinan Y, di mana koefisien nilai Y pada posisi matriks yaitu 4 dan 5, kita gantikan dengan koefisien nilai C, yaitu min 12 dan min 14. Nah, seperti contoh di atas. Nah, kita cari determinan Y ini dengan rumus determinan yang sudah semestinya, yaitu 2 dikali negatif min 14 dikurangi min 12 dikali 3. Menggunakan sistem operasi aljabar, maka akan menghasilkan 8 untuk nilai determinan Y. Untuk mencari determinan Y, maka yaitu kita akan mengoperasikan dx atau determinan X dengan determinan secara umum, di mana dx-nya itu negatif 4, determinan umumnya bernilai negatif 2, maka min 4 dibagi min 2 akan menghasilkan 2. Maka nilai koefisien X yaitu 2. Untuk mencari nilai koefisien Y sama. Bedanya hanya determinan Y dibagi dengan determinan umum akan menghasilkan negatif 4. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X bernilai 2 dan Y bernilai negatif 4. Oke, mungkin itu saja dari saya dalam penyampaian materi sistem persamaan 2 variabel atau 3 variabel. Dalam penyelesaian dalam permasalahan sistem persamaan 2 variabel, 3 variabel, itu ada banyak metode yang dapat kita gunakan. Yaitu ada 5 metode, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, metode eliminasi dan substitusi, dan metode determinan. Semua metode ini dapat digunakan, tergantung dalam Anda atau kalian memahaminya yang mudah. Jika kalian dapat memahaminya dengan metode substitusi, maka gunakanlah substitusi itu. Jika menggunakan metode grafik, maka gunakan metode grafik. Namun ingat, dalam konteks sistem persamaan atau permasalahan itu kita harus teliti mana yang mudah, mana yang dampak kita kerjakan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.